Kan Bapak Dian. Ya, ini sudah ada saudari kita di sini di San Francisco, Mbak Rani ya. Mbak Rani, ini Mbak Rani ternyata juga jamaah Masjid Raya Pondok Indah, pernah di Pondok Indah. Silakan Mbak Rani sambil nunggu Mas Dian sama Mas Billy masih di jalan katanya. Ya, Masya Allah. Ya Allah, senang banget bisa ketemu sama jamaah Masjid Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Iya, ini saya kayak diajak pulang Masya Allah. ke rumah orang tua di situ di depan gedung Pinang. Masya Allah di sana luar biasa. Ini Mbak Rani lagi di Pondok Indah apa di San Francisco nih? Jangan-jangan lagi di Pondok Indah. Jangan-jangan di ujungnya. Silakan memperkenalkan diri nih siapa nih Mbak Rani, silakan Mbak. Enggak. Jadi nama saya Taqwa Mahrani. Sekarang berdomisili di Amerika, di kota San Jose, di wilayah San Francisco Bay Area. Sudah di negeri ini 22,5 tahun, ya Allah lamanya. Udah lama. 23 tahun ya, belum lama. Belum. Hampir 30 tahun. Masya Allah. Ya Allah. Jadi saya dulu datang ke sini tahun 98 sama suami, sama anak. Alhamdulillah, ya kami tinggal di sini ya. Apa tuh ceritanya ke Amerika, nggak dicari, nggak diduga, nggak disangka. Sampai saya begitu sampai sini juga beberapa saat itu banyak termenungnya kenapa bisa mendarat di negeri ini. Jadi yang membawa kami ke sini adalah kerjaan suami, tapi itu juga itu yang saya bilang. Jadi ada ceritanya sedikit, ibaratnya suami saya lagi jalan sama temennya ini lagi mencari kerjaan. Jadi udah selesai kerjaan yang satu, ada kerjaan yang mau cari kerjaan baru. Suami saya bilang, itu ada job fair tuh, ke situ yuk, kali kamu dapat kerjaan. Malahan bukan temennya yang dapat kerjaan, suami saya yang ditawarin kerjaan. Jadi itu banyak membuat kami berpikir dalam-dalam ya, ini apa ya maksud Allah, tapi ya memang udah begini jalannya, jadi dijalankan di sini. Alhamdulillah. Oke. Ini anak-anak lahir di sana atau? Lah yang satu kan anak Pondok Indah, lahir di ujungnya. Oh gitu, Masya Allah. Orang tua masih ada di Pondok Indah, Mbak Rani? Masih, ayah masih ada. Saya tadi lihat fotonya di Masjid Raya Pondok Indah. Ayah bisa bergabung nggak di sini nih, sekalian ngobrol? Iya, tadi kemarin sih udah saya ajak, cuman nggak tahu Zooman mungkin beliau gitu. Belum. Ya. Mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, Pak Irwan, Pak Ustadz, bagaimana kehidupan warga Indonesia, terutama kegiatan-kegiatan Muslim di sana? Silakan Pak Ustadz kalau mau ini Pak, berinteraksi ya, Pak. Mungkin yang lain dulu silakan dengar dulu. Karena ini ada masjid, berapa banyak masjid di sana kalau boleh tahu di San Francisco, di San Jose? Boleh. Jadi ibaratnya di San Jose tuh mungkin kayak San Francisco tuh mungkin kayak Jakartanya ya. Terus kita daerah Bay Area itu seperti Jabotabeknya kali ya. Ada berapa gitu jarak di sekelilingnya. Kalau saya nggak salah ingat datanya ya, di sekeliling itu aja masjid di Bay Area ini beberapa tahun lalu ada risetnya kira-kira 80 masjid dan musola. Jadi sebetulnya banyak ada yang kecil-kecil kayak kayak toko gitu. Jadi misalnya ada pertokoan kecil, ada orang yang nyewa untuk dibuka jadi kayak musola, tapi kadang-kadang juga dinamain masjid. Nah, itu terhitung di dalam jumlah yang sekian. Namun kalau masjid yang besar, jadi ada kayak
Misalnya Masjid Raya Al-Azharnya gitu, mungkin dari sekeliling daerah Bay Area ini ada sekitar 10 mungkin ya di sekeliling Bay Area. Dari rumah saya ada satu masjid yang paling besar di daerah Bay Area di Santa Clara namanya Muslim Community Association. Bilang besar itu adalah setiap sholat Jumat misalnya 1000 ya. 1000 jamaah misalnya. Kalau sholat Id bisa sampai antara 5.000 sampai 8.000 jamaah. Nah, itu besar Masya Allah. Karena kalau sholat Id kan semua yang datang dari yang kira-kira yang jauh-jauh 2-3 jam juga datang. Dan itu berkembang terus. Dulu waktu kami datang ke sini 20 tahun lalu itu nggak terlalu banyak ya, tapi makin lama makin banyak di jalan, sering lihat hijabi sekarang di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau tinggal di sana kan wah susah beribadah, makanan halal sulit. Sekarang sih insya Allah di San Francisco udah lebih mudah Mbak Rani ya. Alhamdulillah, betul. Kalau Mas. yang Muslim Dulu itu itu kalau gimana silakan Mbak. enggak, gimana pertanyaannya Mas? Kalau yang Muslim itu dari imigran apa dari orang Amerika sendiri? Kalau di San Francisco kan banyak Chinese juga ya, karena kan itu ada Chinatown dari tahun 1700, 1800, orang-orang sahabat kita, saudara kita Cina juga udah di sana. Dari Betul. imigran apa dari orang Amerikanya yang convert ke Islam? Jadi populasi Muslim di Bay Area ini demographically banyak secara negeri asal ya. Itu bagusnya tuh kita di sini tuh semacam imbang gitu Mas. Ada yang Indo-Pak, India, Pakistan, ada yang dari Middle East, orang-orang Arab, macam-macam ya. Komunitas Indonesia di Bay Area, Muslim Indonesia pun banyak, Masya Allah. Ada kegiatan rame, ada kegiatan IMSA. IMSA itu Indonesian Muslim Society gitu ya. Jadi sekarang sih alhamdulillah ya dari segi mau beribadah ada tempatnya. Mau cari makanan halal, toko daging ada tempatnya. Mau cari komunitas untuk belajar tadabbur Quran, untuk kegiatan sosial masyarakat itu selalu ada jalannya. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada teman-teman lain yang mau tanya? Saya nanya atau mohon informasi gitu Mbak Rani ya. Tadi saya tertarik dengan Mbak Rani bilang sekarang makin banyak, kemudian Pak Fadian tanya imigran atau segala macamnya. Nah, saya pengen tanya warga Amerikanya sendiri atau khususnya di tempat Mbak Rani tinggal itu pertumbuhan muslimnya itu orang aslinya berkembangnya pesat atau gimana Mbak Rani? Sehingga Mbak Rani bisa menyimpulkan kalau hijabers kan mungkin banyak ya, kita nggak tahu dari mana seperti yang Pak Fabian bilang imigran. Sementara warga setempat sendiri terhadap Islamnya itu nambahnya dan sikapnya seperti apa Pak? Mbak Rani? Tadi yang saya lupa sebut ya Pak Ustadz, salah satu demografi yang meramaikan Bay Area Muslim adalah orang asli Amerika ya. Kalau kita bilang asli Amerika itu ingenious itu sebetulnya komunitas dari orang hitam Amerika. Jadi orang African American itu orang hitam, mereka banyak yang memang penganut agama Islam ya. Dari sejak tahun 60-an kalau nggak salah sejarah gitu ya. Dulu ada Nation of Islam, tapi terus lama-lama anak cucu keturunannya, subhanallah saya nggak inget namanya, cuman anak cucu dari salah satu imamnya itu akhirnya beralih ke Sunni Muslim, dan beliau membawa banyak umat. Jadi mereka tuh tadinya kan ajarannya agak beda ya, yang Nation of Islam. Nah kalau di konversi kayak pertanyaan Pak Ustadz, saya nggak punya datanya. Cuman memang selalu ada aja kita dengar cerita, ada orang yang
convert atau revert di sini istilahnya, jadi Muslim, dari orang putih, dari orang hitam. Oh, yang lebih menarik lagi adalah sebentar, itu suami saya ada pesan spot. Oh iya, Keluarin. suami saya ada pesan sponsor. Dia bilang dia mengingatkan ada organisasi yang banyak berperan dalam membina keislaman Muslim yang baru, namanya Ta'lif di sini. Nah itu bagus memang, alhamdulillah. Yang saya mau bilang interesting adalah menarik sekali sekarang yang banyak menjadi Muslim itu adalah warga Amerika keturunan Meksiko atau Hispanik dari Amerika. Jadi mereka itu mendengar tentang Islam, banyak yang dakwah ya, ada ininya. Terus mereka, yang salah satu cerita yang saya ingat sekali tuh ada orang yang sampai tertegun, terus dia bilang, dari mana kamu bisa belajar ngomong kayak gini? Ini kayak, dia ngedengerin ceramah ya, ceramah pakai bahasa Inggris. Dia bilang, kenapa kamu bisa ngomong sampai indah seperti ini, katanya. Ini seperti omongan para bangsawan. Jadi mengena sekali di hati mereka itu ajaran agama Islam. Jadi sekarang banyak Muslim-Muslim yang aslinya keturunannya mereka Amerika Selatan, Hispanik. Hispanik ya. Terima kasih ini juga sudah gabung saudara kita Mas Billy Muhtar ya. Assalamualaikum Mas Billy. Ini juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Wan. Waduh, ini baju sepedahan nih, keren. Untuk itu saya pakai baju sepeda nih. Baru pulang, makanya saya tadi di perjalanan menuju pulang baru sepedaan. Masuk langsung nih. Ini ada Mbak Rani, ada Mas Billy, kita tektokan aja ya, gitu kan. Mbak Rani kenal Mas Billy kenal Mbak Rani, kalau nggak saya kenalin nih. Masya Allah. Kenalin aja dulu. Wow, merek sepedanya boleh disebut. Bay Area kenal semua. Bay Area, ya, boleh. Ini sekarang Mbak Rani, kita pindah dulu ke Mas Billy ya. Mas Billy, mohon diceritakan siapa nih Mas Billy ini? Saya pengen naksir sepedanya sebetulnya di belakangnya. Go ahead, Mas Billy. Silakan. Saya Billy Mukhtar. Saya pakai topi San Francisco nih. Ya, sekarang dulunya saya mahasiswa di sini. Habis itu karena ada 1998, saya seharusnya 3 tahun setelah itu harus pulang, tapi gara-gara peristiwa itu jadi keluarga bilang nggak usah pulang. Saya udah selesai sekolah, tapi disuruh nggak usah pulang, tinggal di situ aja. Akhirnya saya punya istri, punya anak di San Francisco. Singkat cerita, kebetulan saya mengurus ICMI North America, jadi Amerika Utara, termasuk Amerika dan Kanada. Kita punya program itu setiap tahun namanya LKII dan Safari Ramadan. Yang Safari Ramadan ini yang ke-15 kali nih, jadi berarti 15 tahun Safari Ramadan ini. Kita mengundang ustadz dari Indonesia pada umumnya. Dan LKII juga sama, jadi 15 tahun nih. Ini adalah LKII, maksudnya latihan kajian intensif Islam. Jadi istilahnya yang kita belajar tentang ilmu-ilmu Islam untuk masyarakat di Amerika dan Kanada. Jadi biasanya kalau Safari Ramadan itu kita undang 2 ustadz dari Indonesia. Itu untuk bagian barat dan timur. Jadi itu biasanya ada 10 kota di barat, 10 kota di timur. Nah, itu selama 1 bulan penuh. Jadi mereka akan pulang setelah Lebaran.
Jadi lebarannya di sini mereka. Nah, kita alhamdulillah berjalan lancar selama ini dan insya Allah akan berlanjut seterusnya. Siap, mungkin siapa yang senang, saya mau nanya tentang sepeda, nggak boleh nih kajian. Iya, mengenai sepeda Pak. Ini ya boleh lah nanya sepeda dikit itu kan kalau di itunya ya catatan di apa tempatnya kan naik turun, ini dari mana ke mana nih naik sepeda nih Mas Billy? Kita di sini kemana aja? Kemana aja? Naik turun ya karena kan ada gearnya yang ini ya, yang kecil, yang gede ya. Jadi akhirnya bisa nanjak juga. Jadi kita di BRI ya punya klub sepeda juga. Itu namanya BBQ, barbecue lah kalau dalam kata itu. Nah, itu artinya kelompok bersepeda baca Al-Quran. BBQ. Q-nya Quran ya. Jadi kita punya BBQ kelompok sepeda. Jadi pada umumnya komunitas Muslim, ada juga yang non Muslim, tapi pada umumnya Muslim. Oke. Ada at least semenjak pandemi itu memang jarang ya. Tapi biasanya kita lakukan setiap minggu lah. Ini di chat ada yang nanya nih, Ustadz yang sudah diundang untuk acara Ramadan siapa saja nih dari Bu Yuli nih? Ustadz yang diundang ketika Ramadan tadi yang Mas Billy ceritakan? Just name it. Ada Ustadz mulai dari Agim, Yusuf Mansur, siapa Ustadz yang ini Chinese Felix Xiao, just name it, pokoknya yang terkenal di Indonesia gitu. Kalau kemarin Ramadan kan sudah mulai ada COVID ya, itu gimana kegiatannya itu? Jadi akhirnya kita gunain ini Zoom. Jadi yang isi ada Ustadz dari Aceh, Ustadz Amri, dan juga dari Agim sama Yusuf Mansur. Oke, baik. Boleh kapan-kapan kita gabung nih di acaranya kegiatan Mas Billy di San Francisco nih. Kita juga alhamdulillah dari Ramadan kita kajian online ya Pak Irwan ya. Iya. Kita alhamdulillah hampir tiap hari di Ramadan dan setelah Ramadan dari Syawal kita jalan-jalan tiap minggu nih, diajak Pak Irwan jalan-jalan tanpa password ya, tanpa bisa. Ini ada yang raise hand ya, ini masih connecting. Ada mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya selain di chat board. Oh Pak Edi, silakan Pak Edi, silakan. Ini juragan. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum San Francisco. Mas Billy, ada Mbak Rani. Assalamualaikum. Ya, Pak mau tanya, alhamdulillah sudah banyak sekali ya saya mendengar berdirinya Muslim dan juga netizen yang istilahnya tadi convert ke menjadi Muslim. Pertanyaan saya berkaitan dengan kemarin itu kan ada kebijakan dari pemerintah Donald Trump yang membatasi yang pertama ajaran-ajaran yang secara Islam terutama yang terbuka gitu ya, itu satu. Kemudian membatasi seperti bunyi-bunyi adzan supaya tidak mengganggu lingkungan. Itu bagaimana apakah juga berlaku di negara sana juga, San Francisco, di lingkungan Muslim? Terima kasih, Pak. Bu Rani pertama atau saya yang jawab, Bu Rani? Nah, Silakan. enggak. Saya bisa jawab kali Mas Billy. Yang Rani, kalau mau saya tuh kok jadi lupa ya. Kalau mau dengar cerita convert, sebetulnya Masya Allah, Alhamdulillah, putra saya yang nomor 1 udah menikah. Nah, itu dapat jodohnya orang sini. Jadi
Jadi menantu saya itu namanya Ella. Kalau Mas Budi bisa share foto yang tadi, ada fotonya Ella. Coba saya share ya. Jadi Ella itu dia memutuskan untuk jadi Muslim dan kita sangat bersyukur sekali. Apa namanya, dia aslinya dari Minnesota, orang tuanya putih, dua-duanya. Mengharukan itu cerita sampai si anak itu, iya ibu gitu. Jadi dia manggil saya ibu. Terus udah gitu sempat kita bawa ke Indonesia waktu Ramadan 2017 kalau nggak salah. Itu sebelum dia bersyahadat pun dia ikut taraweh, dia ikut ke masjid, ikut dengar, ngerti nggak ngerti, pokoknya dia ikut. Jadi Rani juga bilang, Ella ikut nggak apa-apa ibu, dia bilang Ella. Jadi terus sampai akhirnya syahadat itu bulan Maret tanggal 25 tahun 2018. Terus mereka nikah bulan Juninya, Mei-Juni. Sampai sekarang masih rajin ikut, dia ngambil kelas bahasa Arab. Saya rasa nanti saya terutama pengetahuan bahasa Arabnya ketinggalan, kayaknya nanti dia terus saja dia bertahun itu dia ikut kelas bahasa Arab. Kalau tadi pertanyaan tentang kebijaksanaan dari Donald Trump, memang itu ada Muslim ban kan, itu memang politik sekali ya, keputusan politik yang dilakukan sama itu Presiden 45 itu, nomor 45 dia itu di sini disebut. Udah gitu, kalau tentang, jadi memang kita secara nggak langsung merasa teropres itu apa ya, ditindas gitu ya, sebagai orang Muslim ya, merasa tertindas, tapi alhamdulillah ya, kadang-kadang ada yang langsung kenanya, ada yang nggak langsung. Kalau saya terutama ngerasa nggak terlalu langsung di kehidupan sehari-hari. Cuman ada juga orang yang benar-benar anggota keluarganya merasa tertindas sekali, entah dituntut, masuk penjara, itu ceritanya macam-macam. Atau orang yang lingkungan sekitarnya tuh nggak menerima ya, jadi kalau saya pakai jilbab, nah itu ada foto keluarga. Itu yang paling kanan itu bapak yang tinggal di Gedung Pinang, itu saya sama putra saya 2 sama Ella yang sholat di Pondok Indah ya ini ya? Ya betul Pak, makanya itu. Ini lagi kembali. Ini jangan-jangan lagi di Pondok Indah nih, seolah-olah di San Francisco. Jadi duta pejuang subuh nih Pak. Masya Allah. Pejuang subuh. Masya Allah. Cabang Francisco ya Bu Rani ya. Semoga nanti saya tengok ayah Anda masih ada Mbak Rani. Cabang San Francisco. Nanti kita mampir ya Pak Irwan ya, Pak Edi. Iya, insya Allah. Ini pejuang subuh, bangun subuh beneran nih Mbak Rani nih gitu. Itu nama Ella itu warga Amerika atau? Iya, Minnesota tadi katanya. Minnesota ya. Mau ngomong bule takut salah. Oh, dapat bule tuh. Itu Pak Irwan. Masih tetap berwarga negara Amerika ya Bu Rani ya. Menantu saya iya Pak. Kalau saya beralih, kalau yang Bapak tanya kewarganegaraan kami, Bu Ella yang tadi yang menantu berarti ya. Iya, Ella kan emang orang Amerika. Di Amerika. Kalau Mbak Rani sendiri, kewarganegaranya masih? Jadi kalau saya itu udah beralih ya Pak ya. Soalnya saya, itulah yang saya bilang, karena kami pas ke Amerika itu nggak dicari, nggak dinyana, ibaratnya. Ibaratnya, akhirnya terdampar di Amerika. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan di hati saya yang akhirnya saya bilang mungkin memang ini takdir Allah. Nah, jadi saya beralih itu waktu zaman Presiden Bush, terus ada perang ya, mulai perang itu habis 9/11 lah, habis September 11. Jadi ada rasa kecemasan. Nah, itu sebetulnya nggak bisa dipungkiri. Ada di balik. Biarpun kita nyaman sebagai orang Amerika di sini, ngerasa ya bisa hidup, bekerja, membesarkan anak. Ada percaya sama Allah kan, karena akan selamat. Kita kan minta keselamatan. Tapi ada juga rasa-rasa cemas sedikit di balik itu ya. Apa kita gimana nih mempertahankan identitas kita sebagai Muslim?
Waktu perang, jadi terus takut kalau kalau ini sih cerita saya pribadi ya, saya mikir ini kalau anak-anak tahu-tahu dijadiin wamil, saya nggak mau kalau saya nggak bisa menentukan nasib mereka gitu. Jadi saya pikir saya mesti bisa milih, jadi saya mesti jadi warga negara. Ini besok kan kita masih merah putih kan Bu Rani? Ya Hatinya, Pak. Hatinya masih merah putih. Oh, hatinya tetap Pak. Betul. Cuman pasportnya aja. Pasportnya. Jadi kalau pulang ke Indonesia malah ngajuin visa ya Mbak Rani ya? Iya, kemarin itu sempat ngantri Mas ya. Ngajuin visa ya. Masya Allah. Oke. Ada lagi Pak Edi? Mungkin Mas Billy mau menambahkan? Ya, saya tambahin sedikit masalah apa? Boleh nggak suara-suara azan atau suara masjid? Di sini di Amerika memang kita speakernya nggak keluar Pak. Jadi speaker itu cuma di dalam. Jadi orang di luar nggak dengar. Jadi kita nggak ada masalah. Ya. Terus nambahin masalah pengalaman Bu Rani tadi. Saya di zamannya 9/11 itu, saya aktif di pengajian semuanya deh. Akhirnya kita semuanya tiarap Pak. Jadi nggak ada kegiatan, nggak ada pertemuan, nggak ada semuanya. Email dihapus semuanya. Apalagi nama saya ada Mukhtarnya. Ini akhirnya kita tiarap selama kira-kira ada 7 tahun, Pak. Tanpa ada kegiatan. Tanpa ada kegiatan. Jadi kita berhubungan takut kalau pakai telepon nanti disadap. Jadi email juga bisa di-trace. Jadi kita tuh nggak bisa sama sekali. Jadi selama 7 tahun kita nggak ada kegiatan. Ini. Kalau dengan Pak Ustadz Samsi Ali yang di Connecticut, kenal ya? Di New York. Dia di New York ya, betul. Dia punya pesantren di Connecticut. Ya, baru. Ya, beliau itu adalah imam yang di New York lah. Jadi dia jadi istilahnya speaker bagi speaker, betul, Islam di Amerika ini. Ya. Kemarin bulan lalu kami jalan-jalan ke pesantrennya beliau. Sudah tenang pas di sana. Beliau juga bilang saya sebagai wakil Muslim dunia sebetulnya mewakili itu. Pak Edi mau bertanya, silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Fadian. Ya. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal Bu Rani, Pak Billy. Ya Edi. Yang pertanyaan saya ini benar-benar bukan pertanyaan ya, artinya tadi kan terlihat background-nya ada San Francisco ya, jembatan ya. Itu mengingatkan saya Scott McKenzie. Lagunya Scott McKenzie ya, San Francisco. If you going to San Francisco ya. Iya. Are you going to San Francisco? Ya, gitu ya. Itu panjangnya berapa ya Bu Rani? Ingat nggak? Oh, Billy. Pernah diukur nggak? Nanti diukur. Nggak, soalnya ini mirip-mirip dengan Holtecam ya. Jembatan Holtecam yang di Jayapura itu. Mirip tuh. Obsesinya itu dari San Francisco jembatan itu. Itu panjangnya 730-an meter kalau tidak salah. Itu kira-kira panjangnya 3,5 mile, Pak. Jadi berapa itu? Kalau di kiloin kira-kira hampir 5 kilo gitu. Wah, lebih panjang dong ya. Iya. Kirain Holtecam paling panjang. Iya. Iya. Yang kedua, ini Bu Rani, Pak Billy ini nyoblos siapa ini rencananya? Ini pendukung Trump atau Biden nih? Saya kebetulan masih hijau, Pak. Kalau Bu Rani kan sudah citizen sana ya? Iya Pak. Tapi nggak rategel ya Pak ya, orang tega kalau nyoblos Bapak DT itu. Iya gantilah. Darut Tauhid itu DT. Itu saya sampai ketawa. Ya subhanallah ya, jadi citizenship ya sudah berubah ya. Sebagai di NKRI harus tetap nomor 1 lah. Insya Allah ya. Insya Allah. Iya. Kalau mau
Kalau saya boleh cerita sedikit, ngingetin cerita Mas Billy yang waktu 9/11 itu. Waktu kejadian 9/11 itu anak-anak saya masih kecil sekali ya, di preschool macamnya, kayak belum TK. Itu karena kejadian 2001. Itu suami saya, benar kata Pak Billy, itu suasana sangat mencekam karena kami kan Muslim ya. Tapi nggak lekang, suami saya bilang hari Jumat waktu Minggu September 11 itu terjadi, suami saya tuh pergi sholat Jumat di masjid yang tadi saya ceritakan, masjid besar itu. Dia bilang itu softnya biasanya kan sampai berapa ya? 20 kali ke belakang. Itu cuma satu. Karena orang, betul kata Pak Billy itu kita ada rasa nggak tahu mau diapain. Soalnya Amerika ini secara sejarah ya Pak ya, mungkin nggak banyak yang tahu. Waktu Perang Dunia Kedua itu orang Jepang yang tinggal di Amerika itu dikumpulin, dimasukin camp, dikirim, di internment istilahnya. Jadi ada ketakutan kami sebagai orang Muslim, kita juga bakal diciduk, diambil, dikirim. Dan nasib orang diciduk ya gimana, hilang semua harta, rumah, nggak bisa nolak, dikirim. Jadi ada, saya ingat teman saya sempat bilang gitu, hati-hati loh, besok kita semua bakal diciduk, atau subhanallah. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai kejadian gitu, tapi ya itu suami saya bilang itu cuma satu Bu, soft yang di masjid. Ya Allah, hati-hati aja ayah, saya bilang. Jadi di sana ada ciduk juga Bu Rani ya? Ciduk. Ada itu. Oh, ada ciduk. Bukan maksudnya ciduk untuk mandi. Padahal yang sebetulnya kan banyak hikmahnya juga ketika banyak orang Amerika, ketika George Bush mengatakan ini ada Muslim, katanya ada kata-kata yang tidak mengerti, yaitu kata Muslim. Mereka mencari siapa Muslim. Dan alhamdulillah banyak juga convert ke Islam ketika setelah mempelajari Islam setelah 9/11 ya. Subhanallah, ya betul. Kita nggak tahu rahasia Allah memangnya. Ini tadi pertanyaan Pak Edi nih, panjang Golden Gate berapa nih Mbak Rani? Berapa jengkal belum tahu nih ya. Ini data-datanya nih. Kalau itu kan tiangnya besar sekali untuk baja-baja yang dikumpulkan. Yang saya tahu warna merahnya itu kan setiap saat dicat ya supaya mencegah karat. Jadi petugasnya itu dari ujung sana sampai sini selesai, sana sini gitu. Yang ngecat Superman, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau bertanya lagi mungkin teman-teman. Mas Billy, ada teman-teman ada yang hadir lagi nggak? Pak Fadian. Silakan Pak Jono. Pak Ustadz kasih kesempatan bertanya, Pak Ustadz dulu. Udah tadi di depan Pak, udah pamit Pak Ustadznya. Tadi Pak Ustadz sudah bertanya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Hendar. Silakan Pak Hendar, silakan. Ya mau tanya, assalamualaikum, udah Billy, mau bertanya mau udah Billy ya? Udah Billy. Boleh. Salam kenal, saya Hendar. Enggak, tadi kalau saya tidak salah dengar, tadi udah Billy berkata bahwa setelah selesai di sana sekolah, lalu malah orang tua bilang jangan pulang gitu. Apa betul itu gitu? Iya. Kira-kiranya kenapa orang tua mengatakan gitu? Biasanya orang-orang Indonesia itu kalau anaknya sudah selesai pelajaran di luar negeri disuruh pulang dia. Ini jangan pulang, anaknya juga. Karena kondisi Indonesia waktu itu nggak menentu, Pak. Jadi kan Charles itu Pak. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Turun. Jadi kondisi ekonomi di Indonesia lagi buruk kan. Nah, saya stay di sini aja. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 99. Itu 98. 98 ya? 99 lah, 2000 gitu ya. Ya baru Soeharto baru jatuh tuh waktu itu ya. Ya alhamdulillah rupanya keinginan orang tua itu malah membawa berkah ya. Jadi sekarang bertugas di mana ini udah Billy nih? Oh, saya banyak tugasnya, Pak. Dulu saya pernah kerja pertama kali itu di Konsulat Jenderal San Francisco 3 tahun, habis itu di banking, Wells Fargo, macam-macam Pak.
Jadi biasanya saya memang nggak suka lebih dari 3 tahun kerja di tempat. Jadi saya pindah-pindah pada umumnya rata-rata 3 tahun. Nggak jadi entrepreneur? Akhirnya iya, jadi mix entrepreneur dan saya punya bisnis Muslim San Francisco. buat finance di sini. Oh, dulu waktu sekolah jurusannya apa? Finance. Saya dulu accounting dan finance. Ya. Oh iya ya. Kalau dari Sumatera Baratnya dari mana? Pak Kombuah, Bukit Tinggi atau apa? Bukit Tinggi. Oh, Bukit Sama Tinggi. Ibu Rani. Oh iya. Ini Rani sebenarnya. Udah Billy sudah ini jadi citizen juga ya? Citizen of Indonesia. Oh gitu. Oke, ada lagi Pak Hendar. Ini ada yang rasen Ibu Nanik Sukirman ya. Kalau Bu Ninik sekolah lagi itu Bu Ninik. Bu Ninik ya, Bu Ninik. Kalau boleh mungkin Pak Zainer Umar, silakan Pak. Kalau ada mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama sahabat kita di San Francisco. Silakan Pak Zainer Umar, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rani. Assalamualaikum Uda Billy. Ini orang depannya ya. Pertama ya, maaf kalau agak pertanyaannya agak ke apa ya, ras ya. Tapi Amerika, kalau bicara Amerika itu terdiri dari Hispanik, Indian yang asli ya, Hispanik, Indian sama Afro ya. Nah dari beberapa ras ini ya suku bangsa ini mana yang paling banyak dan paling mudah untuk kita pengaruh kita pengaruhi menjadi Muslim. Karena tempo hari waktu kami berkunjung ke pesantrennya Pak Samsi Ali, beliau minta kalau ada santri-santri kita dari Indonesia yang bisa bahasa Inggris, alangkah baiknya untuk mengislamkan Amerika. Wah, saya sangat tertarik sekali dengan program ini ya. Pak Samsi bilang, tolong nanti satu saat kita kerjasama dengan Pondok Indah untuk mengirim santri-santri yang bisa bahasa Inggris untuk mengislamkan. Nah, itu pertanyaan pertama ya, untuk ketiga atau keempat suku bangsa itu ya, Hispanik, Indian, Afro sama imigran. Karena sampai sekarang kan Amerika masih menganut white presidennya harus WASP katanya. White Anglo-Saxon, Protestan ya itu. Lalu Mbak Rani tadi memang agak ngeri juga ya waktu 9/11, takut diciduk. Memang waktu itu tahun 45 ya, itu Jepang itu sangat dibenci karena sampai disebut Japanese Red, karena mereka marah karena berhabor di bom pada saat merayakan Natal. Nah, pertanyaannya apakah ada keterlibatan KKK? Sampai sekarang posisi KKK itu masih ada nggak sih? Gitu. Q Klan. Klan itu Pak ya. Ku Klux Klan. Ya, Q Klan. Secara resmi rasa saya sih nggak ada ya, nggak di berita nggak ada. Tapi tidak memungkiri kemungkinan white supremacist itu selalu ada ya. Apalagi dengan kepemimpinan Gedung Putih yang sekarang. Jadi ada karena dia kan tidak mau memprotes atau menistakan white supremacy itu ya.
Coba saya berusaha jawab pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah dari suku aja saya sebutnya ya, orang hitam atau orang Indian asli tanah sini atau orang Hispanik, yang mana yang lebih mudah untuk kita dakwahi gitu, menjadi ladang dakwah. Menurut saya sebenarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi ya itu, menantu saya juga kan yang orang putih. Jadi menurut saya ladang dakwah itu bisa dicapai dengan cara-cara formal, misalnya ya yang kata Pak Samsi Ali ngajak kerjasama. Tapi ada juga cara-cara yang dengan cara kita membaur di masyarakat. Jadi saya paling seneng kalau ada umat Islam Indonesia yang lancar berbahasa Inggris, tapi bukan maksudnya lancar tuh harus langsung bisa gitu, tapi berani untuk terjun ke masyarakat. Jadi karena kalau kita berani terjun ke masyarakat, punya teman orang tetanggaan kah, teman yang bukan orang Indonesia atau bukan Muslim, lama-lama itu karakter kita sebagai Muslim itu terlihat dan mereka secara langsung nggak langsung tuh tertarik sekali sama Islam. Kalau saya boleh cerita ya, nama asli saya kan Rani, itu nama tengah. Nama awal saya kan Takwa. Saya kerja di rumah sakit. Saya kerja di rumah sakit itu jadi chaplain spiritual care, jadi Stanford, rumah sakit Stanford. Saya cancer care chaplain, jadi tugas saya adalah ngunjungin pasien-pasien kanker, nggak terbatas orang Muslim. Nah itu tuh ya sampai orang-orang tuh biasa ngelihat saya kenal di rumah sakit, dan ada yang sampai bilang, saya tahu loh Takwa, kamu maunya apa? Apaan, kata saya. Kamu maunya kita kan biar sama kamu. Saya bilang, apaan sih? Saya kan biasa aja, saya bilang. Cuman ya itu menurut saya kita kalau berteman, kita ya itulah karakter kita sebagai Muslim kan itu udah yang paling bagus diajarkan sama junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari 3 itu ya Pak ya, kalau yang Hispanik memang iya sekarang sedang naik kurvanya, banyak orang yang tertarik sekali sama Islam. Tapi nggak menutup untuk yang lain, orang hitam itu sejarah-sejarah mereka udah mengenal Islam sedikit banyak. Kalau orang Indian paling kasihan menurut saya. Mereka itu udah tanah airnya tercuri, udah gitu mereka sekarang kehidupannya terbatas ya, pendidikan nggak tinggi gitu. Itu paling sedih ngelihatnya. Masuk suku Winnetou ya? Suku Winnetou itu ya, Burani ya? Salah satu. Iya betul Pak. Suku Winnetou itu, jahat. Sedih banget nasibnya kalau didengar cerita-ceritanya Pak. Agamanya umumnya apa ya Indian ini? Apakah masih masih animisme? Ya, mereka campur-campur Pak. Ada yang Kristen, campur kepercayaan mereka, percaya tentang mendekatkan diri ke alam gitu. Sebetulnya emang udah kayak setengahnya ke Islam ya, mendekatkan diri ke alam. Tadi bicara Winnetou itu betul-betul sungguh ada. Yang saya tahu cerita Winnetou itu dari buku Karmai. Ya, Karman. Winnetou Jerinunu. Ini mungkin meneruskan tadi yang dicita-citakan oleh Samsi Ali. Mungkin ada Pak Agung di sini. Kita juga pejuang subuh sedang buat program, mohon doanya, English for Santri ya. Pak Agung mungkin Pak Agung ada di sini bisa ceritakan sedikit rencana pejuang subuh mengadakan pelatihan itu. Belum, masih di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rani, Pak Billy. Enggak, sebenarnya lagi menjajaki, masih dalam tahap ini sih sebenarnya buat proposal kita buat English for Dai, insya Allah. Ya. Nah, dari beberapa sahabat-sahabat kita di Houston itu sudah akan mau kerjasama untuk menghadirkan native speaker-nya nanti, insya Allah. Masya Allah. Ya, jadi nanti pesertanya para dai ustadz yang mau mempelajari memperbaiki Inggrisnya, semoga yang diharapkan nanti bisa siarnya ke internasional. Jadi menyebarkan Islam seluruh internasional dengan bahasa Inggrisnya. Terima kasih Pak Agung, mohon doanya dari teman-teman. Mungkin ada Pak Edi Satria sedang olahraga nih, mau bertanya, silakan Pak Edi, sudah saya unmute. Apa kabar Pak Edi? Sambil menyapa juga nih ada Pak Abduh dari Melbourne hadir juga di sini nih. Terima kasih. Silakan Pak Edi.
Masih di-unmute dari Bapak. Udah bisa, silakan. Silakan Pak Edi. Atau suaranya. Enggak ada suaranya Pak Edi. Jadi masker mau lepas itu. Oke, saya nggak pakai pakai headset kayaknya tadi. Yeah. Sudah dengar? Iya, dengar. Silakan Pak Edi. Makasih. Assalamualaikum, udah Billy, Mbak Rani, teman-teman semua. Iya, ini di jalan di kompleks saya jadi agak sepi. Malah pehtar saja, kangen saja sama udah Billy, yang sudah lama saya nggak datang ke sana. Biasanya kalau di Amerika, kalau di San Francisco pasti udah Billy kita datangin ya. Saya sangat berkesan, malam-malam dingin-dingin sekali di sana, diajak makan mie Vietnam waktu itu. Jadi emang sampai sekarang saya jadi nggak bisa lupa itu San Francisco dan udah Billy dan teman-teman semua. Terima kasih cerita baiknya dan perjuangan berat Mbak Rani ya di Amerika. Semoga sukses terus. Demikian saja Pak Fadian. Mungkin saya bertanya sedikit dengan Bang Billy. Gimana sih situasi ekonomi sekarang sebenarnya khususnya di San Francisco? Di sana kan banyak sekali startup ataupun yang besar ya, yang Google semua itu situasi seperti apa ekonomi mereka dan juga terkait dengan tenaga kerjanya. Apa benar-benar online situasi ini bisa survive atau malah menjadi berkah buat perusahaan-perusahaan IT begitu. Terima kasih. Ya, masalah ini ya, perusahaan besar justru dia memakan perusahaan kecil. Jadi yang perusahaan kecil nggak sanggup hidup lagi, jadi dia melepas pegawainya. Terus kayak Google, Facebook, dan sebagainya itu justru mengambil orang-orang itu. Dia meng-hire lebih besar dari jumlah yang sebelumnya. Jadi pandemi justru dia dapat berkah gitu. Untuk H1B, issuing H1B itu nggak bisa lagi. Jadi dari orang yang udah ada di Amerika ini sendiri, itu yang bergabung dengan Google, Facebook, dan Twitter. Nah, masalah work from home, itu Twitter sudah menganjurkan pegawainya yang di rumah nggak usah kembali lagi. Jadi silahkan bekerja dari rumah. Jadi benefit bagi perusahaan adalah mereduce cost itu, space. Nah, mereka di-reimburse ke masalah internet dan komputer. Mereka akan di-reimburse pengeluarannya. Jadi bagi perusahaan adalah ada keuntungan besar bagi dia. Dia nggak perlu menyewa tambahan gedung gitu. Jadi mereka udah bisa kerja dari rumah. Nah, bagi yang kayak restoran, sekolah, itu yang dampaknya sangat tinggi. Seperti sekolah yang punya dorm. Internasional, pada umumnya di California ini justru majority itu international student yang biayain silang budget dari sekolah. Nah, mereka ini yang nggak full time atau nggak bisa masuk ke kampus, kebijakan Trump itu menyuruh dia pulang ke negaranya. Jadi akhirnya itu dorm itu empty. Nah, dengan empty-nya dorm berarti kerugian dari university. Nah, di dalam kota sendiri di San Francisco sekarang udah mulai dibuka cuman 25% dari kapasitas. Misalnya restoran tadinya kapasitasnya 100 orang, maksimum sekarang 25 orang di dalam ruangan itu. Jadi udah mulai bergerak. Nah, dengan adanya bantuan dari government untuk company itu, mereka kalau dia bisa tidak lay off orang, dia dapat
namanya ada P3. Itu payroll, bantuan payroll dari government. Jadi di perusahaan saya sendiri itu justru membantu sekali. Jadi kita nggak lay off orang, justru kita dapat lebih banyak uangnya daripada kita bayar sendiri. Kita dapat uang dari government. Itu salah satunya. Nah, kalau masalah stock, justru sekarang ini bukannya jatuh, malah naik gitu. Nggak tahu setelah Trump ini election ini. Billy. Sedikit lagi, kalau boleh Pak Ferdian. Silakan dulu. Kan begini, kalau di Amerika itu yang namanya logistik ataupun e-commerce ya sebelum digital ini juga sudah lancar ya. Waktu kita di sana dulu sudah lancar semua. Nah sekarang kan mestinya makin meningkat ya e-commerce ataupun jualan lewat online. Nah mungkin ada saran karena kita ini saya di UMKM sekarang sedang giat-giat untuk digitalisasi. Seperti apa mungkin pelajaran dari Amerika mungkin bisa diadop atau diusulkan ke Indonesia untuk digitalisasi UMKM kita gitu loh. Mungkin Pak Billy ada semacam hint saja lah. Kalau di Amerika kan UMKM-nya sedikit ya. Kalau kita kan di Indonesia ini sedang suffer beneran ya. Kalau zaman 98 UMKM kita bisa jadi bumper ekonomi, 2008 krisis finansial bisa buffer ekonomi. Nah sekarang kita suffer beneran. Mungkin sedikit clue saja dengan situasi perbandingan beberapa negara, barangkali Pak Billy kan bisa melihat ya, what we have to do gitu loh. Terima kasih Pak. Oke. Sebelum menjawab Mas Billy, ini sudah hadir juga Mas Dian nih, ini sahabat kita di San Francisco, nanti gabung sambil silakan Mas Billy jawab sambil nanti kita sapa Mas Dian. Silakan Mas Billy. Ya, mengenai itu UMKM, justru majority di Amerika ini UMKM, Pak Edi. Justru majority. Jadi yang perusahaan besar itu cuma segelintir sebenarnya, bisa dihitung ya. Tapi majority orang itu self-employed. Jadi bukannya terbalik, justru self-employed yang paling banyak di US ini. Nah, mengenai tadinya orang online, justru semenjak pandemi ini, justru online makin meraja ya. Contohnya Amazon. Amazon itu sekarang ini masih rekrut orang untuk delivery. Yang untuk di truck dan di packaging center. Nah, kalau buat di Indonesia sebenarnya kita harus data dulu tuh UMKM-nya. Kan itu kan sebenarnya di Indonesia nggak terdaftar, orang nggak jelas. Karena pada umumnya mungkin dia nggak punya izin. Kayak di sini kan semua punya izin. Apapun yang mereka lakukan harus ada izin dulu. Nah, kalau bisa di Indonesia itu di data dulu, setiap UMKM itu punya izin. Nah, itu akan lebih cepat government untuk membantu atau memberi bantuan gitu. Kalau sekarang ini kan nggak jelas mana yang iya, mana yang nggak jelas. Cuma sebagian aja yang terdaftar di government. Itu menurut saya. Nah, kalau masalah software, mungkin di Indonesia juga nggak kalah dengan di US ya. Nah, yang kembali ya saingannya itu Pak Edi dengan yang punya capital ini. Nah, gimana sebaiknya government punya
apa namanya, punya yang membantu istilahnya berpihak ke UMKM gitu ya. Jadi bukannya berpihak ke yang besar, tapi gimana membantu yang UMKM ini. Itu yang paling kita urgent gitu lah, itulah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mas Billy, sukses selalu. Bu Rani dan teman-teman lain, saya ngikutin sambil jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ada sedikit ini. Nanti saya juga ini kan kebetulan saya di UMKM juga di Indonesia. Nanti kita saya hubungin ya setelah ini. Iya. Oke. HP saya masih sama Pak Billy, tolong di WA lagi. Makasih. Oke, makasih. Pak Fadian Mulyadi, Pak Fadian. Ya, silakan Pak Mulyadi. Sebelum ke Pak Mulyadi, silakan Mas Dian, apa kabar Mas Dian? Ini baru pulang kerja nih. Silakan Pak Mulyadi sebentar ini. Silakan Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mohon maaf Bapak-bapak, terlambat nih. Nggak apa-apa. Baru pulang kerja ya hari Sabtu ya. Silakan Pak Mulyadi. Nah, ini siapa nih juragan satu ini? Mohon diperkenalkan. Bisa Pak Fadian? Sambil atau ini Pak Mulyadi mau nanya sekalian mungkin bisa dijawab bareng-bareng Mas Dian, Pak Billy. Silakan Pak Mulyadi. Ya. Videonya Terima mati. kasih. Wah, enggak bisa ya, halo? Enggak apa-apa Pak, silakan Pak, silakan. Bisa ya? Ya, Bisa. dengerin jelas Pak. Ya, oke. Yang saya mau tanyakan mengenai, kan Amerika itu terkenal dengan mbahnya demokrasi. Bagaimana kehidupan di masyarakat yang terasa oleh orang-orang Indonesia yang minoritas. Gitu. Dan saya tadi juga salut dengan Bu Rani ya, yang bekerja di rumah sakit sebagai petugas spiritual. Padahal kan Bu Rani kan Muslim yang minoritas, tapi bisa masuk di wilayah katanya di rumah sakit sebagai petugas spiritual. Jadi pertanyaannya gimana kehidupan masyarakat kaitan dengan demokrasi di sana yang dimana masyarakat minoritas. Yang kedua, tadi saya dengar Bu Rani tinggal di Gedung Pinang ya, itu mungkin tetangga. Gedung Pinang nomor berapa Bu Rani? Terima kasih Pak Fadian. Jadi tinggal di Gedung Pinang ya. Silakan. Enggak, yang jawab yang lain dulu, saya udah banyak ngobrol. Nanti di WA alamatnya Bu Rani ada di saya. WA dia nanti Pak Mulyadi warga Pondok Pinang juga itu. Silakan monggo siapa yang mau jawab, Mas Dian atau Mas Billy dari pertanyaan Pak Mulyadi. Maaf, tadi saya ini nggak ini apa, speaker saya nggak ini. Mohon diulang pertanyaannya Pak Mulyadi. Baik, terima kasih. Kan kita kenal Amerika sebagai mbahnya demokrasi. Nah, bagaimana bapak-bapak yang Muslim minoritas itu di Amerika, treatmentnya atau masyarakatnya kaitan dengan demokrasi terasa baik Anda terhadap warga minoritas. Tadi saya salut dengan Bu Rani yang bekerja di rumah sakit sebagai petugas spiritual, padahal Muslim kan ya, tapi bisa diaksep di rumah sakit di Amerika. Terima kasih. Oke, mungkin saya bisa mengenai demokrasi itu negaranya ya. Nah, tapi kita juga melihat bahwa ada nggak demokratis juga mereka gitu ya. Ada masalah kulit berwarna yang merasa tidak seimbang ya. Nah, kalau masalah kerjaan di sini, pada umumnya bukan melihat dari kulit, dari bangsa, tapi dari keahlian. Jadi kalau kita punya keahlian, itu yang diambil. Karena di sini kapitalis ya. Jadi dia bukannya ngambil orang yang orang yang nggak bisa. Jadi dia akan ngambil orang yang
ahli di bidangnya, karena dia akan memajukan perusahaannya, bukan memundurkan gitu. Jadi mereka selalu ngambil yang terbaik pada umumnya. Sedikit saya lebih terkait dengan muslimnya, bukan kulit hitamnya, Pak. Itu barangkali. Ya. Kembali mereka nggak melihat agama. Oke. Tidak melihat agama, tidak melihat umur, tidak melihat background. Orang ini capable nggak, gitu aja. Jadi di interview juga di situ. Jadi dia nggak pernah menanyakan agama kamu apa, suku kamu apa, enggak. Dan ini sudah terlihat di kehidupan masyarakat orang-orang Amerika ya, Pak ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau enggak kita udah pulang nih, Pak. Terima kasih. Saya tanya Pak Fadian. Iya, silakan Pak Jono. Halo. Udah Willy. Ya. Saya mau tanya tentang UKM tadi itu. Bagaimana akses ke permodalan kalau di Amerika, kalau bedanya kalau di Indonesia kan susah nih kalau cari modal kerja segala macam, terutama kalau masuk perbankan. Kalau di Amerika tuh gimana ya kira-kira? Boleh. Jadi masalah pemodalan di ini banyak aksesnya, Pak. Yang penting kita punya masalah kredit, namanya credit score. Yang tertinggi itu 850, paling rendah itu 350. Jadi kalau kita posisinya 740, itu pertama gampang dapat loan, dan rate-nya interest rate-nya rendah. Tapi kalau misalnya kita 650 atau below itu interest-nya yang tinggi dan banyak persyaratannya. Nah, untuk mendapatkan loan ke bank misalnya, dia akan melihat bisnis kita itu apa. Terus di samping itu dia melihat ini bisa kembali nggak uangnya, bisa nggak orang ini akan membayar kembali. Nah, dilihat dari gimana membayar kembali ini ya dari credit score ini, karena orang yang tinggi skornya itu orang yang responsibility dengan finansialnya, gitu Pak. Kalau mengenai begini Pak, kalau di Indonesia ini kebanyakan saya lihat nih, kalau yang di UKM ini kebanyakan bank-bank itu saya lihat cenderung pada kolateral yang dilihat ya, bukan kepada bisnisnya. Saya lihat nih ya, saya sering diskusi dengan teman-teman di bank itu cenderung pada kolateralnya itu. Kalau saya tanya, so ini kolateralnya apa itu, buat bisnisnya apa itu. Kalau di sana bagaimana, Ya, yang saya bilang tadi itu kalau kita bisnisnya udah running, itu nggak lihat kolateral lagi. Dengan bisnis yang ada itu dia punya lihat namanya kita kan setiap tahun itu kan kita bayar pajak dan kita punya financial statement. Nah, dia lihat 3 tahun biasanya. Kalau income profit loss kita itu setiap tahunnya nanjak, maksudnya untung terus lah istilahnya. Dan dilihat juga apakah ini uang pinjaman ini buat apa gitu. Nah, misalnya untuk capital beli mesin. Nah, itu udah dia akan yang berhubungan dengan pemilik mesin. Siapa penjualnya, dia yang funding. Nah, dia yang jadi kolateralnya mesin itulah. Ya. Sebenarnya itu yang di Indonesia yang sudah mulai kayak gitu tuh yang bank-bank yang syariah itu. Kalau yang plat merah ini syariah sudah orientasinya ke sana saya lihat ya. Justru kalau yang plat merah di sini saya lihat kalau kita datang ke bank itu kolateralnya apa ya Mas?
Katanya gitu saya lihat, bukan kerjanya apa gitu. Saya lihat begitu anunya gitu. Mungkin Pak Irwan bisa nambahkan, Pak Irwan yang biasa ngomong keuangan. Bagaimana Pak Jono? Mohon maaf. Indonesia ini kan kalau kita kredit ke bank-bank itu kan yang ditanyakan kolateralnya apa, bukan bisnisnya apa kebanyakan gitu. Terutama kalau yang plat merah itu kan kita datang itu pasti ditanya itu dulu. Iya. Apa aja kolateralnya gitu kan? Orientasinya sana tuh. Tapi kalau saya lihat yang syariah sudah mulai begitu tuh, kerjanya apa, kayak apa. Bahkan dia bisa menggandeng insurance saya lihat sekarang. Iya. Saya namakan Pak Irwan yang biasa keluar. Ya, nggak tahu bagaimana kalau di Amerika, mungkin Pak Billy bisa sharing. Memang kalau di Indonesia ini ada semacam chicken and egg-nya gitu Pak, dalam arti untuk bankable itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya contohnya usaha itu harus sudah minimal 3 tahun gitu kan ya, 3 tahun berjalan dan menguntungkan gitu. Nah ini kan kasihan untuk UKM yang bagaimana dia bisa dikasih kesempatan kalau dia sendiri nggak bisa mendapatkan financing di awal gitu, sementara diperlukan minimum going concern 3 tahun gitu kan, contohnya seperti itu. Terus juga kolateral di perbankan di Indonesia itu sangat tinggi sekali Pak, rasionya Pak, kurang lebih 125% dari pinjaman gitu. Jadi untuk UKM atau mungkin M-nya itu yang menengah lah ya, untuk ngambil partisipasi dalam proyek-proyek yang cukup besar, itu kan memerlukan financing yang besar, sehingga membutuhkan juga kolateral yang sangat besar gitu. Nah itu juga menjadi keterbatasan yang dihadapi oleh UKM di sini. Tadi memang saya mendengar ada kata kunci yang disampaikan, mungkin siapa Pak Billy yang menyampaikannya. Mungkin pemerintah perlu ada semacam keberpihakan gitu ke UKM gitu ya. Bagaimana bisa mereka kan nggak mungkin compete on the same level playing field kan dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan ya, pemodalannya kuat, experience-nya ada gitu. Nah ini mungkin harus ada semacam leniency lah untuk UKM gitu di sini supaya bisa berjalan, apakah dari kolateralnya, apakah persyaratan dari 3 tahunnya gitu dan lain-lain mungkin. Nah saya nggak tahu kalau di Amerika mungkin bisa di-sharing Pak, apakah hal-hal seperti itu sudah ada apa belum gitu. Oke. Pak Jono. Mengenai ini mungkin sama dengan Indonesia, nggak mungkin bank di sini juga ngasih uang begitu aja tanpa tahu bisnisnya si calon peminjam ini. Jadi persis sama di Indonesia, yang kita bilang UMKM di Indonesia yang saya singgung tadi, bahwa di Indonesia itu orang nggak terdaftar gitu. Dia bilang UMKM, sedangkan dia tidak mendaftarkan perusahaannya. Bagaimana dia bisa dapat pinjaman, gimana dia laporan keuangannya nggak tercatat, karena kalau dia tercatat, misalnya dia dapat NPWP atau ngisi SPT ya tahunan, itu berarti kan kelihatan bank bisa melihat dari sana bahwa kegiatan bisnisnya ada. Kalau mereka UMKM tapi dia nggak terdaftar, gimana financial statementnya dari mana gitu. Orang di Indonesia kan bisa bikin-bikin aja, tapi kalau dia udah bayar pajak kan ketahuan berapa penghasilannya, dari situ bank akan bisa bantu gitu. Nah tadi Pak Edi, kami juga udah pernah ngobrol juga waktu pandemi ini di Zoom dengan pakar-pakar ekonomi juga di Indonesia, bahwa Pak Edi akan membantu gitu, gimana caranya membantu UMKM ini gitu. Sedangkan Pak Edi ini banyak uangnya dari government, udah banyak mau diturunin, tapi nggak bisa diterusin ke ini karena nggak terdaftar gitu. Jadi yang kita bantu UMKM yang mana gitu. Jadi Pak Edi juga takut juga ngelanturin uang. Apakah ini benar nggak? Takutnya kan nantinya malah dibilang korupsi atau gimana, ngasihin ke orang yang nggak jelas gitu. Nah itu kendalanya di Indonesia itu sekarang ini. Nah kalau di sini ya itu jelas, orang pertama untuk dia berusaha, misalnya tukang ledeng lah gitu ya kalau di bahasa Indonesianya, itu dia punya license dulu.
habis punya license, baru dia daftarin untuk buka usaha sendiri. Nah, terus dia bayar pajak. Udah, kalau dia udah 3 tahun dia udah melihatkan profit dia menanjak, dia mau misalnya beli alat-alat apapun, bank akan membantu karena dia memang usahanya bagus gitu. Bank kan bukannya ngasih uang cuma-cuma, kan dia akan kalau meminjam kan dapat interest. Nah, dia kalau orang nggak bisa ngembaliin uangnya gimana? Nah, dia akan rugi. Jadi logiknya aja gitu. Jadi sebenarnya kembali yang masalah UMKM di Indonesia itu ya silakan mereka resmi gitu. Gitu, Mas. Oke. Mungkin giliran Mas Bang Willy nyambung dikit tadi yang tadi ya saya concern ke tadi perbankan tadi gitu ya. Halo, Bang Willy? Iya. Iya. Maksudnya gini, itu yang UMKM yang akhirnya sudah license-nya kita sudah komplit lah. Dalam artian secara legalitas nih kita sudah celoneng-celonengnya sudah penuh semua lah gitu ya itu. Itu tetap kalau Indonesia plat merah itu belum berpihak gitu. Jadi masih tetap kolateral tadi yang Pak Irwan bilang. Jadi based on kolateral bukan based on project-nya gitu. Yang sudah mulai seperti yang kayak di Amerika tadi saya lihat kayak itu tadi yang syariah itu sudah mulai berpikir ke sana saya lihat oleh sana. Jadi kalau syariah itu oke, kalau Anda kolateralnya kurang tuh bisa gandeng isu dan bisa gandeng dengan lembaga lain gitu. Nah, itu yang saya lihat yang paling belum ini banget kait dengan kalau surat berharga gitu ya untuk jadi kolateral tuh belum banyak orang tahu juga di sini di Indonesia ini kayaknya belum banyak yang pakai saya lihat kalau dari dengan itu istilahnya masih banyak kan masih dengan fikaset lah itu orientasinya ke sana itu Pak Bang Willy mungkin itu. Kalau boleh saya tambahin, yang masalah bank tidak mau ngasih itu kesalahan bank. Jadi bank itu bersaing juga. Dia akan mencari nasabah sebanyak-banyaknya juga. Kalau misalnya perusahaan itu nggak nakal, nggak ini, saya rasa bank mau ngelunturin pemerintah atau enggaknya. Kalau enggak, banyak bank yang lain kan non pemerintah yang akan ngasih. Ngapa harus dengan uang bank pemerintah gitu. Kalau soalnya misalnya ke bank bank Mega misalnya, itu mereka orientasinya bisnis, pasti dia nggak ngasih pinjaman kalau perusahaannya benar gitu aja. Jadi maksudnya bukan plat merah tadi ya Pak ini. Maksudnya konvensional tuh, bank konvensional lah itu. Konvensional itu masih aset itu, bukan provision kolateral itu. Yang seperti Pak Irwan bilang. Jadi justru yang sudah mulai kayak di Amerika itu kayak gitu tuh kerjanya apa yang dilihat, yang due diligence kerjanya itu justru sekarang dari bank ini. Silakan Pak Jono. Biar Bang terus nih yang ini. Silakan yang lain. Kita lihat atau mau ke Pak Dian dulu nih. Pak Dian dari tadi mau sharing apa ya Pak Dian? Ini Mas Dian, udah ada, silakan Mas Dian. Lagi di mana Pak Mas Dian? Kita pengen jalan-jalan. Ya, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum. Posisi di mana Pak Dian? Lagi di tempat parkir tadi. Masya Allah, keren. Di daerah mana? Di downtown atau di dekat di Golden Gate? Di mall. Oh, di mall. Outlet ya, bukan? Iya. Oh, iya, kebetulan saya lagi ada di mall. Ini tadi ada sedikit karyawan, bukan karyawan sih, tapi ada, kebetulan kan saya punya usaha di mall. Jadi dia menginformasikan kita, katanya tadi ada customer yang membutuhkan pertolongan saya. Jadi saya harus balik lagi ke dalam. Nggak apa-apa Mas Dian. Kameranya bisa nggak dibalik biar ngelihat suasananya mallnya Mas Dian. Pengen tahu juga gitu deh. Oh iya.
Mas Dian. Malah putus ya. Kalau Pak Uda Billy lagi posisi di mana Pak Uda Billy? Ini Kebetulan di rumah udah nyampe. Oh, di rumah. udah ada lagi. Dan lihat suasana rumahnya. Iya, balik lagi ke Mas Dian. Gimana Bentar Mas Pak Dian? ya. Iya, silakan. Kayak silakan. ada perlu sebentar. Oh, Gimana? baik. Mas Billy pengen lihat suasana rumah, bisa nggak kamera muter? Kalau boleh saya boleh Silakan, tanya ke Pak. Bu Rani? Bu Rani masih di rumah sakit Stanford kerja di sana? Bu? Iya benar, Mangga Pak. Iya betul, saya tugasnya di rumah sakit. Anak saya pernah itu magang di sana 3 minggu di Stanford Medical. Oh, Masya Allah. Bagian apa? Berarti ditinggal di Palo Alto Ibu ya? Iya betul, Palo Alto, Stanford. Oh, tinggal di situ juga? Ya. Saya di San Jose tinggal, Pak. Oh, San Jose. Ya terus kemarin ketika kita ke Oakland itu kan ada UC Berkeley ya. UC Berkeley itu ada sebelahnya itu ada yang namanya Jayutuna College. Nah, pernah tahu nggak tuh Bu ya? Iya. Itu apa seperti pesantren ya Pak? Zaid Syakir sama satu lagi Dr. Hatim Bazian. Dulu saya kuliah profesornya itu Dr. Hatim. Saya nggak kuliah, Zaituna itu S1 ya. Saya dulu pendidikan S2, profesornya Hatim Bazian. Salah satu pendirinya Zaituna. Oh, ya baik. Bapak di Stanford ini bidang apa? Oh, anak saya waktu itu program 3 minggu di medical ini internship. Oh. Allah. Waktu lulus SMA dia dapat kesempatan ke sana gitu untuk 3 minggu sebelum dia lanjutkan ke fakultas kedokteran akhirnya gitu. Nah itu dia belajar 3 minggu di kedokteran Stanford itu Bu. Hebat betul, insya Allah. Bagus sekali ini ya kampusnya ya. Ya. Kan rumah sakitnya di situ juga ya, nggak terlalu besar ya rumah sakitnya kan dalam Stanford itu ya. Stanford Ivy League ya kalau nggak salah ya, salah satu termasuk. Kan di PIM 2 bagaimana itu? Mirip PIM 2 dalamnya itu. Iya. Akan dilanjutkan lagi ini Pak Dian sudah bisa connect lagi? Iya. Mohon maaf Bapak-bapak. Maklum. Ya, saya cuma mau menambahkan tentang penjelasan dari Pak Billy masalah usaha. Kebetulan saya juga ada usaha. Kebetulan saya juga wirausaha di sini. Apa yang dikatakan Pak Billy itu benar. Kalau kita seperti tadi ya, ada UKM atau kita yang dilihat itu nanti sama bank atau orang yang akan meminjamkan kita uang, itu dilihat dari history payment kita. Misalnya seperti credit payment yang seperti Pak Billy jelaskan, itu memang harus ada. Kalau kita nggak punya itu, walaupun kita orang Amerika, kalau kita nggak ada history payment-nya, itu nggak bakalan dapat pinjaman. Ya, itu yang saya tahu. Kemudian untuk membuka usaha di sini, Belum lihat Mas. Ya, kalau yang Pak Titik sama Adang udah share. Ya. Kenapa Pak? Mohon maaf kurang jelas. Terusin Dian. Oh iya. Saya hanya ingin bercerita tentang saya ya, orang Indonesia yang membuka usaha di sini itu prosesnya itu, ini cerita saya ya, cerita pribadi saya. Itu prosesnya itu nggak begitu sulit. Cuman yang dilihat itu pertama seperti yang tadi saya bilang adalah history payment-nya. Kita harus build kredit dulu. Setelah mendapatkan build kreditnya udah terlihat dari bank. Nanti kalau misalkan dilihat per bulan, per tahun, kalau misalkan setahunnya kelihatan bagus, nanti pinjamannya itu akan terlihat, maksimal sekian. Semakin lama kita berusaha atau semakin lama kita punya usaha, maka tingkat atau pinjamannya itu akan semakin meningkat. Mereka sepertinya don't care ya, berapapun pinjaman yang Anda minta itu biasanya kalau memang mau bikin usaha itu akan dikasih. Tentu dengan, kalau memang yang terlalu besar ya tentu dengan adanya jaminan. Tapi
sepertinya mereka untuk pertama kali akan memberikan seperti kayak kartu atau seperti kredit card lah. Jadi kita bisa memakai pinjaman itu berupa card. Jadi mau pakai berapapun bisa. Tentu ada batas limitnya. Nah, kemudian seperti tadi Mas Billy bilang, memang kita harus punya license. Itu license yang terpenting di sini adalah license. License yang pertama adalah license tentang penjualan, yang kemudian tentang license ya, kalau kita mau mendirikan sebuah perusahaan di daerah, ya kita harus mempunyai license di daerah itu. Kita nggak bisa, misalkan license kita di Bandung, kita mau bikin usaha di Jakarta, itu nggak bisa. Kalau kita mau bikin license, ya harus di Jakarta, ya di Jakarta. Di Bandung, ya license-nya di Bandung. Atau walaupun beda kota, ya harus di kota itu. Kebetulan saya jaraknya antara, saya tinggal di East San Francisco. Itu saya harus dengan Mas Billy itu rumahnya agak sedikit jauh, beda kota dikit. Nah itu udah beda. Jadi kita harus bikin license-nya itu terpisah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya nanti akan ada proof dari bank. Nah di bank itu akan melihat, oh kalau kita dapat license, bank itu langsung otomatis dia akan langsung memberikan pinjaman kepada kita. Mau berapa jumlah dana yang akan dipinjamkan, silakan. Tentu proses ini yang dari pertama tadi, ya kita harus ada surat-surat resmi sah lah kalau bahwa kita ini penduduk permanen di Amerika, ya green card atau citizen. Walaupun orang Indonesia itu harus ada. Kalau pendatang sepertinya agak sulit untuk mendapatkan semua itu. Tapi kreditnya pakai kolateral nggak Pak Dian? Kenapa? Pakai kolateral nggak kreditnya? Aduh, mohon maaf kurang jelas. Ya kenapa Pak? Kredit modal kerjanya tadi itu yang card tadi pakai kolateral apa tidak? Pakai jaminan apa tidak? Oh iya pakai kolateral. Iya sama seperti di Indonesia sama. Modelnya sama. Iya, ya seperti itu. Kalau di Indonesia agak sedikit kalau di Indonesia, kalau saya melihatnya ya, entah itu karena mungkin udah terlalu lama. Itu kalau di Indonesia kan biasanya kalau pinjam kita nggak bisa bayar, ya udah. Kalau di sini itu blacklist dan sulit untuk meminjamnya lagi. Udah, misalnya bad credit, kalau memang udah bad credit di sini tuh udah nggak bisa lagi. Jadi dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh bank atau pemerintah lah, misalnya di sini ya, karena mereka bekerja sama, itu mempermudah orang untuk bisa berusaha. Akan tetapi kalau sudah ada bad credit itu udah agak sulit. Itu bisa mencapai sampai 7 tahun atau 10 tahun bisa clear. Atau kita harus membayar full dana yang kita pakai. Nah mungkin itu akan merubah nasib kita bisa dipercaya lagi. Kalau di Indonesia kan ya udah bisa adanya pengampunan. Di sini nggak ada istilah pengampunan kayak seperti di Indonesia, pengampunan pajak, pengampunan ini nggak ada. Ya, you bayar, you nggak bayar ya udah nggak dapat lagi, nggak bisa dipercaya. Nah, kemudian yang paling enaknya itu kita di sini kalau mau bikin usaha itu dijamin. Kita nggak ada rasial kayak seperti kita dari Asia atau kita dari mana enggak. Kita para pekerja dan para usahawan di sini itu dilindungi. Itu ada kalau di sini istilahnya ada prop-nya ya, ada undang-undangnya. Oh kita dilindungi sampai nanti apalagi kalau kita ada insurannya itu semuanya kita dilindungi. Nah itu cuma tambahan aja sedikit dari apa yang dijelaskan dari Pak Billy itu benar, dan hanya tambahan aja. Ya, mohon dilanjut Pak Billy, mungkin kalau ada tambahan lagi. Udah komplit kayaknya. Ya boleh tanya satu sedikit untuk Pak, udah Billy? Iya Pak. Ya, saya mau tanya,
Di sana tuh ada lembaga yang memberikan beasiswa nggak ya untuk yang dari S1 mau ngambil S2? Oh, banyak, Pak. Banyak. Informasinya bisa didapat dari mana ya? Kalau yang di US itu di gedung apa? Tanyain ke embassy US Embassy di Jakarta, Pak. Jadi itu ada Fulbright, macam-macam, banyak sekali. Setiap university juga mengeluarkan ini beasiswa. Oh gitu. Jadi bisa di-apply dari Indonesia bisa langsung. Iya. Ini teman-teman maghrib di sana jam berapa? Sekarang udah 6:30 ya. Masih ada waktu ya. Jam berapa di sana? 6:30 sore ya. 6:30. Oke. Mungkin Mbak Rani mau jawab pertanyaan dari Bu Eti di chat itu, Mbak Rani sebelum maghrib. Enggak, apa ya pertanyaannya, saya berusaha jawabin dari tadi yang di chat. Soalnya ibu-ibu nanyanya di chat kayaknya malu ya. Oh gitu ya. Nih bukan Mbak Dian tapi Pak Dian. Mohon informasinya barang-barang yang dibutuhkan. Mungkin bukan hanya ke Mbak Dian ya. Mohon informasi barang-barang yang dibutuhkan di San Francisco yang bisa didatangkan dari Indonesia. Saya tertarik untuk melakukan ekspor, namun masih belum nemu barang-barang yang bisa diekspor. Terima kasih, Bu Eti gitu ya. Bukan Mbak Dian, Pak Dian. Iya Pak Dian ya makanya nih. Pak Dian tuh ke Pak Dian ya, mohon. Iya betul ke Pak Dian. Terus silakan ke Mas Dian, silakan Mas Dian. Iya, maksudnya barang-barang yang akan diekspor ya dari Indonesia ke Amerika maksudnya gitu. Iya betul ini dari atau ekspor impor. Bu Eti ada di sini. Bu Eti mau langsung tanya. Saya udah di-unmute Bu Eti nih di sini. Mungkin barang apa aja dari Indonesia yang bisa diekspor ke sana, berarti dari sana diimport dari Indonesia, Mas Dian. Oke, iya. Tergantung dari suppliernya ya. Kalau memang kita ada kawan juga ini apa namanya di LA ya. Ada kawan di LA, itu dia usahanya, kita punya apa di LA itu kita ada perkumpulan para pengusaha, para usahawan gitu, para pedagang yang barang-barangnya itu barang dari Indonesia semua. Seperti minyak kayu putih, terus makanan, terus sampai barang-barang yang pernak-pernik ya seperti itu. Nah, itu ada grupnya itu di Facebook, ada grupnya. Nah, itu bisa. Mungkin saya kurang kalau untuk hal-hal yang seperti itu saya kurang tahu karena banyak ya orang-orangnya. Kalau masuk ke dalam grup itu nanti bisa ditanyakan. Oh ini. Nanti saya sharing dah apa namanya di grup Facebooknya. Ya grup Facebooknya nanti saya sharing. Nanti biar kalau misalkan bisa masuk ke situ nanti mungkin insya Allah bisa ada usahanya. Jadi bisa jual beli barang dari. Ini Bu Eti udah saya unmute, mau tanya langsung apa udah terjawab? Sampun Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Nanti saya minta kontaknya dari Mas Dian di sana untuk mudah-mudahan ada silaturahim yang direjekikan di program ini. Amin. Amin, terima kasih. Ini mau tahu maghribnya di sana jam berapa ya? Di sana udah 6:30 malam. Ini ya, 6:30. Azannya jam berapa? Sekarang. Oh sekarang. Oke deh, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, boleh tahu nomor HP Bu Rani? Oh, Bu Rani, nanti saya kasih lewat saya. Ada apa Bu Rani? Monggo mau menyatakan di dalam ini acara ini atau di? Mangga Pak, kalau boleh tahu. Sekarang lagi ada proyek yang saya lagi mesti fokus ini untuk pendidikan. Jadi saya kurang-kurangin, tapi dari Mas Budi insya Allah nanti bisa dibagi. Siap. Nanti teman-teman yang tergabung di WA Grup Pejuang Subuh Pondok Indah, nanti kita bisa sharing. Insya Allah ada kelanjutannya dari program ini. Ini banyak yang tanya tentang Mbak Rani. Insya Allah. Udah azan ya? Iya. Nah, mungkin karena waktu juga dan sudah azan memanggil teman-teman di San Francisco, terima kasih banyak teman-teman yang masih mau berhubungan langsung dengan sahabat-sahabat kita, Mas Gili,
udah Billy, udah Rani, Uni Rani sama Mas Dian yang luar biasa nih, sudah kita bertemu, diajak jalan-jalan di sana. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Jono, teman-teman yang lain, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutupkan di sini karena sudah azan di San Francisco. Kalau masih mau, nanti kita berhubungan di WA Group Pejuang Subuh. Secara resmi acara ini kita tutup, tapi saya belum meng-off-kan untuk Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.